Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dani Lestari. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas 11 Maret Surakarta. Saya perwakilan kelompok KKN yang bertempat di Desa Sidodadi, Maseran, Sragen, ingin mengikutsertakan Bapak, Ibu, ataupun para wali murid sekalian dalam mengikuti kegiatan parenting dengan mengangkat judul peran orang tua dalam mendampingi belajar anak di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin langsung saja saya mulai. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 yang mana menetapkan aturan belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah dan juga para pekerja dari rumah, termasuk mereka yang bekerja di satuan pendidikan. Kondisi ini merupakan hal yang tak terduga bagi guru, orang tua, dan juga anak-anak. Guru, orang tua, dan juga anak-anak secara tiba-tiba harus mencari cara agar proses belajar tetap berjalan agar perkembangan anak tetap optimal meskipun mereka tetap di rumah saja. Karena penyebaran virus corona yang cepat meluas ke seluruh belahan dunia menimbulkan perubahan pola aktivitas pada seluruh sektor kehidupan manusia pada saat ini. Hal ini serupa juga terjadi pada negara kita tercinta, yakni Indonesia. Menyikapi cepatnya penyebaran virus tersebut, pemerintah dengan sigap mengambil kebijakan di segala bidang, termasuk pendidikan di Indonesia ini. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangatlah penting dalam mendampingi anak dalam pembelajaran di rumah. Selain membantu anak dalam momen belajar, juga akan membangun komunikasi yang intens dengan anak. Komunikasi yang intens akan membangun kreativitas anak lewat berbagai aktivitas bersama yang bermanfaat. Menurut seorang pegiat pendidikan dari Amerika, mengatakan bahwa pentingnya pendampingan orang tua dalam pembelajaran melalui daring yaitu untuk dapat meningkatkan semangat belajar anak ketika sedang melakukan pembelajaran melalui daring ataupun dapat meningkatkan keharmonisan antara anak dan juga orang tua. Selain itu, menurut Winningsih tahun 2020 terdapat 4 peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar jarak jauh. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua dapat sebagai motivator untuk anak, yang mana orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi normal, umumnya peran orang tua berada pada kondisi bekerja. Namun, pada masa pandemi, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak melalui pendidikan di rumah. Selain pendampingan, orang tua memberikan pengetahuan kepada anak yang bersumber dari lingkungan sekitar ataupun media digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Oktarina tahun 2013 yang mana menjelaskan bahwa waktu kebersamaan anak dan orang tua di rumah tidak hanya dihabiskan dengan menonton televisi dan bermain gadget saja, tetapi orang tua diberikan kesempatan untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan pada anak. Dalam mendukung kegiatan pembelajaran di rumah selama masa pandemi berlangsung, kontribusi orang tua untuk di tingkat sekolah di dunia pendidikan sangatlah berpengaruh pada perkembangan pendidikan anak. Kontribusi orang tua pada pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam memotivasi, memberi arahan, dan memberi dorongan serta memberi sarana agar dapat tercapai keideal dalam mendidik anak. Peran orang tua bertanggung jawab sebagai motivator. Misalnya, motivasi dapat diberikan dengan cara orang tua berperan sebagai orang tua di rumah. Kegiatan belajar anak yang dilaksanakan di rumah disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Dalam hal ini, orang tua menjadi sosok guru yang mampu memotivasi anak di rumah dalam memberikan kegiatan anak di rumah sebagai pendidik.
Yang utama, kegiatan yang diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berkolaborasi dengan guru juga berperan aktif dalam mengendalikan kegiatan pembelajaran. Orang tua bertindak sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, orang tua sebagai guru yaitu memiliki tugas mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk bersikap lebih sabar dalam membimbing serta mengarahkan mereka sebagaimana tugas guru di sekolah, sehingga bisa saling melengkapi dan sangat membantu memecahkan masalah-masalah atau kesulitan yang dihadapi anak, baik di sekolah maupun di rumah. Menurut Raraswati tahun 2016 yang diungkapkan dalam Seminar Nasional tentang Teori Kebijakan dan Praktek Pendidikan Keluarga di Indonesia, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan, menumbuhkan budi pekerti dan budaya prestasi. Yang kedua, menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan perlu kasih sayang dengan anak. Yang ketiga, memberikan motivasi yang menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang keempat, menjalin hubungan aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan keluarga di sekolah. Memang benar tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini, penerapan pembelajaran berbasis digital sangat bermanfaat untuk melindungi peserta didik dari penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat dapat beraktivitas di rumah saja sebagai upaya physical distancing ataupun menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus. Namun, penerapan pembelajaran daring juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan penerapan pembelajaran daring diantaranya yang pertama, dapat diakses dengan mudah karena cukup menggunakan gadget atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet sudah dapat mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Nah, tentunya kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan bermodalkan paket data internet, kita sudah dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Yang ketiga, waktu belajar lebih fleksibel. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat dengan jam belajar seperti di sekolah. Yang keempat, wawasan yang luas. Dengan menerapkan pembelajaran daring tentunya akan menemukan banyak hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pembelajaran yang belum tersedia pada media cetak seperti buku. Nah, selanjutnya kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Nah, salah satu kekurangan metode pembelajaran daring adalah keterbatasannya akses internet jika berada pada daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi kita dalam mengakses pembelajaran secara daring. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Beberapa metode pembelajaran daring yang bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi anak dalam memahami materi tersebut. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi. Nah, materi yang diajarkan dalam pembelajaran daring direspon berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung kepada kemampuan si anak sendiri. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan cepat dan hanya dengan membaca, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami sampai benar-benar paham. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Nah, kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat anak kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa anak cenderung menunda-nunda waktu belajar. Nah, hal ini perlu kesadaran diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring ini menjadi terarah dan sampai tujuan dengan tepat. Nah, itu tadi kelemahan dan kelebihan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa selalu semangat dalam membimbing anak-anak
dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini agar terciptanya pembelajaran yang lebih optimal lagi. Nah, selanjutnya saya ingin membagikan tips mendampingi anak ketika belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk yang pertama, orang tua bisa memakai kata-kata yang tepat. Nah, ketika orang tua mendapatkan pengumuman bahwa sekolah ditutup, maka perlu berhati-hati dalam meneruskan pesan tersebut kepada anak. Alih-alih mengatakan sekolahmu libur selama 2 minggu, sebaiknya disampaikan semua murid harus belajar di rumah selama 2 minggu. Karena dalam hal ini, kata libur dan belajar di rumah dapat dipersepsi dengan cara yang jauh berbeda. Ketika anak mendengar kata libur, anak mungkin berpikir bahwa ia bebas kewajiban belajar dan bisa bersantai. Sedangkan kata belajar di rumah artinya penekanan pada tanggung jawab yang harus mereka emban. Yang kedua, tumbuhkan suasana produktif. Meskipun terlihat seperti hari-hari libur, untuk itu orang tua dapat menghidupkan suasana di rumah untuk menjadi lebih produktif dengan menjadi sebuah langkah penting. Nah, orang tua harus bekerja di rumah bisa sangat membantu lantaran bisa memberikan contoh langsung bahwa berada di rumah bukan berarti dapat bersantai saja, melainkan harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, dapat membuat jadwal. Jadi dalam hal ini, jadwal ketika anak-anak sekolah normal bisa dijadikan sebagai jadwal belajarnya. Keteraturan adalah kunci agar anak tetap tertib walaupun di rumah. Nah, walaupun sekolah anak mungkin sudah memberikan paduan jadwal yang bisa diikuti, namun orang tua tetap bisa membuat jadwal jam-jam yang mana saja anak harus tetap bisa belajar supaya jadwal ini membantu anak untuk lebih teratur dalam mengatur waktu. Yang keempat adalah lebih sabar. Nah, anak-anak mungkin butuh waktu untuk menyingkirkan keengganannya untuk memindahkan aktivitas sekolah ke rumah. Nah, oleh karena itu, orang tua bisa lebih sabar dalam mendampingi anak. Karena dalam hal ini, anak pun juga mempunyai konflik sendiri untuk beradaptasi belajar di rumah tanpa guru dan juga teman-temannya. Yang selanjutnya adalah fleksibel. Walaupun sudah membuat jadwal, orang tua juga perlu punya fleksibilitas untuk melihat situasi. Karena memang anaknya sedang butuh bergerak, maka jangan memakai metode paper and pencil yang dipakai. Yang keenam, pilih cara belajar yang menyenangkan. Nah, dalam hal ini orang tua juga bisa mencari cara kreatif untuk menggunakan benda-benda atau mainan favorit anak sebagai alat belajar. Nah, jadi orang tua bisa mencari laman ataupun akun percobaan kreatif atau dapat bermain melatih kemampuan sensori maupun motorik anak. Yang selanjutnya adalah manfaatkan waktu. Nah, dalam kata dirumahkan mungkin bisa jadi berkah yang patut disyukuri. Nah, artinya dalam hal ini orang tua akan mempunyai lebih banyak waktu untuk bersama dengan anak. Nah, manfaatkan waktu ini itu sebagai kesempatan belajar yang tidak terbatas. Karena belajar itu kan tidak hanya berhenti sampai di ketinggian membaca, menulis, dan juga berhitung. Tetapi justru dalam kondisi ini kita bisa memperbanyak metode diskusi dengan anak. Selanjutnya, persingkat waktu belajar anak dan beri jeda. Karena dalam suatu penelitian yang telah dilakukan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan apabila durasi pembelajaran diberikan terlalu lama, misalnya dalam satu sesi 90 menit, maka dampaknya adalah anak akan lebih sulit berkonsentrasi dan tidak dapat menyerap materi dengan optimal. Nah, biasanya mereka menjadi lebih mudah mengantuk, tidak dapat memahami materi baru yang diberikan, dan sangat mudah bosan. Nah, karena lebih lanjut, studi tersebut menemukan bahwa pada jenjang TK hingga SD memiliki kemampuan untuk menyerap pelajaran secara maksimal jika dilakukan selama 15-20 menit. Jadi, jika banyak materi yang harus diajarkan, mungkin orang tua bisa memberikan waktu istirahat selama 10 menit agar otak anak tidak kelelahan dalam mencerna materi. Selanjutnya, meminta anak menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah, mungkin seringkali kan anak itu sulit
menyerap materi pelajaran karena yang diajarkan itu kosakata yang tidak mudah dipahami. Nah, jadi di akhir pelajaran orang tua bisa meminta anaknya untuk menjelaskan ulang materi yang diberikan dengan bahasanya sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam memahami dan mengingat pelajaran yang baru saja diberikan. Karena teknik ini pun bisa dibiasakan untuk diterapkan pada anak usia dini hingga jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu tadi tips dan trik mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selain poin-poin yang sudah saya bagikan tersebut, sebenarnya masih banyak cara kreatif yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika di rumah. Dalam hal ini, dukungan dari orang terdekat juga akan sangat membantu anak dalam meraih prestasinya di sekolah. Dengan demikian, anak akan selalu bersemangat setiap kali akan mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun di rumah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, ataupun wali murid sekalian yang ada di rumah. Semoga materi ini bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi wali murid sekalian. Tetap semangat dalam mendampingi anak belajar di rumah walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mohon maaf apabila ada salah, kurang atau lebihnya dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih telah mengikuti ataupun berperan aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.